Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan program bacaan Alkitab kita, hari ini sudah sampai di dalam Kitab Keluaran pasal 40, lalu Imamat pasal 1 dan pasal 2. Hari ini kita akan merenungkan Imamat pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah pada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Amin. Saudara, di dalam Keluaran pasal 25 sampai pasal 40 itu berbicara tentang membuat alat-alat yang ada di dalam kemah suci. Lalu dalam kitab Imamat kita melihat praktek atau alat-alat itu dipergunakan untuk apa. Nah, di dalam bagian ini, saudara, ada satu alat yang namanya mezbah korban bakaran. Nah, itu dibangun, kemudian kita bisa melihat persembahan korban bakaran harus diletakkan di sana. Sebab Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Jadi harus ada korban persembahan yang ada di atas persembahan itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ibadah perjanjian lama memang seperti itu. Nah, ketika persembahan dikorbankan, maka darah dicurahkan. Tadi di ayat yang kelima, kemudian kambing atau lembu itu harus dikatakan jantan dan tidak bercela. Tujuannya apa? Ketika semuanya itu dipersembahkan, maka di dalam ayat 4 tadi, supaya dosa umat Tuhan diampuni. Imam besar mengadakan pendamaian dosa antara umat Tuhan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, maka apa yang dilakukan di dalam kitab Imamat itu merupakan tipologi dari korban Kristus yang tidak bercela. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dia menggenapi korban-korban di dalam perjanjian lama itu. Nah, ketika kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10, di situ dijelaskan, saudara-saudara, ayat 1 ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3 dan 4. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi saudara, apa yang dilakukan dalam perjanjian lama merupakan bayangan. Dan kenyataannya adalah Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan di atas kayu salib. Darah Kristus menyucikan dosa. Darah Yesus mengampuni segala dosa. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita tidak perlu melakukan korban-korban seperti dalam perjanjian lama, karena semuanya sudah digenapi oleh Kristus. Pada pagi hari ini biarlah kita terus percaya kepada Dia dan kita bersyukur bahwa dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus, sudah diampuni oleh Kristus, sudah didamaikan oleh Kristus. Maka hidup kita harus benar, berkenan, dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.